Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan dari Universitas Indraprasta PGRI ingin melakukan wawancara di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Namun sebelum masuk ke wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Febrianto selaku penanggung jawab dari kelompok 9 dan saya di sini bersama. Halo, perkenalkan nama saya Syafina Khairunisa. Saya Wina Asti Wijayanti. Saya Priliani Rahmawati. Saya Zira Sausandalia. Oke, kami sudah berada di salah satu tempat, salah satu pengusaha yang berada di Jakarta Selatan. Bisa tolong perkenalkan nama Anda? Halo, nama gue Fajar, umur gue 24 tahun. Gue pemilik sekaligus pendiri dari Javros Jagakarsa. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, apa latar belakang Anda dan pengalaman profesional Anda yang mendorong Anda untuk menjadi pengusaha? Untuk latar belakang, untuk latar belakang gue nggak ada latar belakang yang spesial. Gue cuma lulusan SMP. Kalau untuk pengalaman profesional, mungkin gue sudah cukup berpengalaman di bidang ayam ini sehingga mendorong gue untuk membuka usaha ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana awal mula usaha Anda dimulai? Javros Jagakarsa berdiri 2 tahun yang lalu berkat dukungan istri gue. Oh. Jadi awal mula itu Gimana? Karena gue resign dari kantor, kemudian istri gue yang memang support banget buat ngelakuin bisnis ini, sehingga pertama-tama yang kita lakukan adalah mencoba untuk jualan ayam, tapi belum punya ayamnya itu sendiri. Oh. Jadi gue coba untuk istilahnya ngebroker mungkin. Jadi Apa tuh broker? Broker tuh, jadi gue nggak punya barang, gue cuma ngelempar barang aja ke konsumen gitu. Misalnya gue akan tanya, rumah makan ini butuh ayam berapa gitu. Karena gue tidak punya barangnya itu sendiri ya. Jadi gue coba beli atau minjem barang dari kantor sebelumnya ataupun teman gue yang udah duluan usaha ayam. Misalnya gue nawarin rumah makan, gue tanya kebutuhan dia apa. Karena gue nggak punya produknya, akhirnya gue bawa dulu samplingnya. Akhirnya dia mau ya, dan kita deal sampai sekarang. Gitu. Oke. Selanjutnya, sudah berapa lama usaha Anda berdiri? Usaha Javros berdiri udah 2 tahun lebih. Awal mulanya itu tanggal berapa? Bisa inget gak? Kalau tanggalnya gue kurang spesifik ya, tapi iya. kalau untuk di bulannya mungkin di bulan Juni atau Juli 2021. Oke. Selanjutnya, apa yang membuat Anda memilih nama Javros untuk usaha Anda? Javros Jagakarsa. Kenapa Javros? Karena Javros itu sendiri kan identik dengan tempat gue tinggal. Jadi Javros tuh ada kepanjangannya. Apa tuh? Javros tuh Ja-nya itu Jagakarsa, Ya. Fros-nya itu dingin. Jadi Javros itu bisa dikaitkan dengan toko yang menjual produk-produk dingin, frozen, yang ada di Jagakarsa. Oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu, sudah ada berapa cabang usaha Anda saat ini? Kalau kita kilas balik, sebenarnya Javros di tahun pertama itu kita udah berhasil membuka cabang 3. Yang cukup signifikan, tapi karena ada beberapa kendala tertentu yang akhirnya Javros menutup 3 cabang itu. Tapi yang sekarang kita jalanin ada sekitar 2 titik di acara bazar, event bazar kayak di pasar pagi atau di pasar malam. Oke. Bisa diberitahu alamatnya itu di mana aja? Kalau di pasar malam itu kita ada di Setu Babakan, kalau di pasar pagi kita ada di Jalan Tol Andara. Oke, baik, terima kasih. Ada tantangan tersendiri gak dalam menjalankan usaha Javros? Tantangan untuk Javros sudah pasti
yang paling utama ya, yang paling utama adalah market yang market yang berubah-ubah. Karena ayam ini itu kan sebenarnya Ada masa bisa bisa dikategorikan sebagai alternatif. Tantangan Javros sendiri banyak sebenarnya ya, apalagi kan di ayam gitu kan. Kita paling sering sih menemuin tantangan kalau misalnya ayam ini nggak laku, itu kita apain dan kita kemanain. Karena melihat dari kerentanan ayam itu sendiri cukup besar gitu. Contoh kayak misalnya ayam kalau 1 hari itu udah jelas menurun kualitasnya, itu harus kita apakan gitu. Nah, kedua, kita punya tantangan di bagian marketing, jelas karena banyaknya kompetitor itu mempengaruhi. Kemudian juga ada masalah cuaca yang sekarang kita alamin. Mungkin sudah masuk penghujan, karena biasanya kalau musim penghujan itu orang sudah malas banget buat datang gitu. Itu sih paling. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, soal pemilihan lokasi itu mempengaruhi perusahaan Anda ya, usaha Anda ya. Ini sebenarnya berlaku buat semua UMKM sih ya, tapi gue bakal ngejelasin ke usaha gue sendiri dan ini akan jadi planning gue gitu. Lokasi itu sangat mempengaruhi ya, karena menurut gue lokasi yang strategis itu adalah ujung pedang menurut gue. Kunci juga pasti, karena kalau misalkan kita memilih lokasi yang kurang strategis, maksudnya kurang padat penduduk, itu juga akan menurunkan sales kita. Nah, kalau untuk buat Javros sendiri, gue punya konsep. Javros ini buka di konsepnya itu residensial, residensial itu jadi kita ada di tengah-tengah kampung dan ada di tengah-tengah perumahan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Farid yang sudah memulai wawancara ini. Sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Priliani. Pertanyaan selanjutnya mengenai merek dagang atau logo perusahaan dan produk. Apa filosofi di balik pemilihan merek dagang dan desain logo perusahaan atau produk Anda? Ya, filosofi di balik Javros itu kalau nanti dilihat dari logonya itu sendiri, Javros di huruf J-nya itu ada bentuk ayam yang menggambarkan kalau kita tuh jualan ayam udah pasti. Kemudian pemilihan ton warna kenapa warna biru? Karena menurut gua warna biru itu menggambarkan warna yang cukup cerah. Dan Javros ini sendiri kan sebenarnya produknya bukan hanya fresh, yang ada frozen dan juga ada frozen. Dan menurut gua warna biru itu juga bisa dikategorikan mengenai produk itu sendiri. Promosi apa saja yang sudah dilakukan dalam mempromosikan merek dagang Anda? Sejauh ini kita menerapkan promosi SEO udah pasti. Kemudian kita juga promosi di Instagram, di Facebook Ads, dan satu lagi kita branding juga di konten TikTok. Boleh tahu username-nya yang di Instagram dan TikTok? Kalau untuk di Instagram bisa dicari di @JavrosJagakarsa. Kalau untuk di TikTok kita bisa dicari @NisaJavros. Selanjutnya mengenai legalitas usaha, apa saja legalitas usaha yang sudah dimiliki? Untuk saat ini surat legalitas yang kita miliki surat izin usaha perusahaan ya, atau SIUP dari kecamatan ataupun kelurahan. Untuk keperluan belajar kita, boleh nggak memperlihatkan surat-surat legalitas usaha yang sudah dimiliki seperti nomor induk berusaha, izin edar, dan sertifikat halal? Tentu bisa. Nanti mungkin kita akan share surat izin usaha. Kemudian satu lagi, kita sebenarnya belum punya sertifikasi halal karena kita masih di tahap kedua gitu. Yang jelas kita produsen kedua yang memiliki sertifikasi halal itu di produsen pertama atau rumah potong hewan. Sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafina.
Baik, terima kasih Saudari April atas pertanyaannya. Lanjut kepada saya, Syafina. Jadi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perolehan NIB dan izin edar memengaruhi operasional bisnis Anda? Ya, pertama-tama kita ngajuin ke ke RT setempat, kemudian kita mengajukan juga ke kelurahan sampai ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan surat izin usaha tersebut gitu. Untuk untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan soal izin usaha gitu. Karena menurut gua legalitas ini penting banget ya untuk operasional gitu. Karena setiap apapun nanti yang ataupun sebagian oknum yang menanyakan surat izin usaha, kita sudah siap dengan surat legalitas tersebut. Gitu. Baik, oke. Terima kasih. Selanjutnya, apakah legalitas seperti sertifikat halal itu memiliki dampak yang signifikan pada target pasar atau reputasi bisnis Anda? Ya, sudah pasti. Karena menurut gua sertifikasi halal itu penting ya, karena ada beberapa orang yang memiliki kecemasan tersendiri soal legalitas ataupun soal sertifikasi halal tersebut ya. Mengenai produk ini ayam atau bahan konsumsi, udah dipastikan kita mempunyai sertifikasi halal. Tapi balik lagi, kita produsen kedua, saat ini kita belum punya sertifikasi halal, tapi kita akan coba nanti tembusin sertifikasi halal. Untuk sertifikasi halal saat ini yang kita punya mungkin di produsen pertama seperti rumah potong hewan yang kita ambil produknya. Baik, oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang manajemen SDM. Berapakah jumlah saat ini karyawan yang sudah Anda miliki? Jumlah karyawan saat ini 2 orang. Pertanyaan selanjutnya tentang manajemen produksi. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih usaha ayam sebagai produk dalam usaha Anda? Oke. Kenapa gue pilih ayam? Karena menurut gue ayam itu produk ayam itu yang sangat dekat ya sebagai bahan pokok, bahan konsumsi yang sering banget kita jumpain ataupun kita konsumsi untuk sendiri gitu. Yang menurut gue ini adalah usaha yang cukup menjanjikan sehingga tidak ada masanya. Bagaimana Anda mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang Anda jalani saat ini? Ya, yang pasti kita memilih produk yang bagus sehingga sampai ke tangan konsumen itu juga baik dengan baik gitu. Yang kedua, gue menerapkan SOP yang tepat sehingga semua prosedur yang kita jalani setiap hari-hari itu juga dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan kami yaitu Apriliani dan Syafina. Dilanjutkan dengan saya, Wina Asti. Saya mau tanya lagi nih Kak, tentang apa tantangan utama dalam manajemen produksi yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, untuk tantangan Jafros ada beberapa hal yang cukup mempengaruhi. Yang pertama, naik turunnya harga ayam ya. Kenapa? Karena ketika harga ayam itu naik, pembeli akan turun karena harga cukup tinggi gitu loh. Ya. Kemudian barang yang didapat juga nggak banyak karena semakin ayam tinggi semakin berkurang tuh yang motong ayam, yang produksi ayam, karena ayam dari pusat pun cukup tinggi, jadi sehingga itu menurunkan kualitas pembeli. Nah, kedua, adanya bantuan sosial dari pemerintah. Kenapa bantuan sosial? Karena bantuan sosial ini adanya per bulan, kalau nggak salah ya, per bulan. Cukup mempengaruhi, karena ketika ada bantuan pemerintah, warga yang mendapatkan bantuan itu sudah punya cukup stok untuk kebutuhan sehari-harinya gitu, sehingga mereka tidak lagi membeli produk kita
gitu. Nah, untuk solusinya tersendiri yang tadi pertama ya, untuk fluktuasi ayam, solusinya adalah kita akan mencari produk terbaik, harga terbaik, atau kita mengikuti harga pasar gitu. Jadi mau nggak mau ya kita jualan aja gitu buat kebutuhan sehari-hari lah. Nah, yang kedua, bansos tadi ya, solusinya adalah kita sudah meriset gitu waktu-waktu yang sekiranya bantuan pemerintah akan turun. Nah, biasanya di situ kita itu mengurangi jumlah produk untuk mengurangi resiko barang itu tidak keluar ataupun tidak terjual. Karena ayam itu kan rentan banget ya. Jadi kalau misalkan satu hari udah nggak terjual, ya itu udah pasti barangnya akan menurun kualitasnya gitu. Berarti maksimalnya berapa hari tuh? Sebenarnya ayam itu bisa tahan sampai 2 hari. Itu udah maksimal di kami ya, SOP di kami itu 2 hari. Sisanya itu udah menurut kami udah nggak bisa dijual lagi. Terus bagaimana Anda mengatasi ayam-ayam yang tidak terjual ini? Untuk solusinya kalau ayamnya nggak terjual ya, tadi balik lagi, presentasi ayam di kami karena kami sudah tahu ya, kapan hal-hal itu akan terjadi, kayak misalnya sepi pembeli, kita akan mengurangi jumlah produk sehingga mengurangi jumlah presentasi barangnya rusak. Nah, kita punya solusi kalau misalnya barang ini sudah nggak terjual selama 3 hari, kita ada penampung. Jadi penampung ini biasanya untuk pakan ikan, pakan lele ataupun hewan peliharaannya gitu. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kebersihan kebersihan daerah tempat Anda berjualan? Ya, sudah pasti yang pertama kita menerapkan SOP yang tepat, yang benar. Kemudian kita juga melakukan sanitasi area seperti meja untuk display, kemudian juga ada bagian nampan itu sendiri untuk meletakkan produk-produk ayam itu. Jadi kita lebih fokus ke sanitasi area, juga penyimpanan. Ya. Selanjutnya ada nggak sih kepikiran Anda untuk menjual selain produk ayam gitu kan? Tadi kan karena identiknya dengan ayam ya. Yeah. Kayak kepikiran nggak sih dengan selain produk ayam? Kalau selain produk ayam kita belum coba. Cuman kalau untuk merubah konsep itu sendiri kita lagi jalani. Contohnya kayak sekarang kita jalanin, kita lagi ngebuat produk ayam yang bisa dikategorikan ayam ini cukup ekonomis dan higienis. Contohnya gini, di supermarket tuh ada bagian ayam yang tertentu dan itu dikemas. Nah, itu yang saat ini lagi kita produksi dan kita jalani. Jadi kenapa konsepnya ayam ekonomis? Karena market Javros itu bukan hanya ibu-ibu, karena kebanyakan kan identik yang masak ayam, yang belanja ayam, itu kan identik dengan ibu-ibu ya, maksudnya ibu rumah tangga. Makanya kenapa kita buat produk ayam ekonomis ini, supaya bisa menarik market teman-teman semua ataupun anak-anak muda, pasangan muda, untuk bisa menikmati produk ayam itu sendiri dengan kemasan yang ekonomis dan higienis. Berarti jatuhnya kayak ayamnya ini nanti tinggal langsung masak aja gitu ya? Ya, kita akan bikin 2 produk, yang satunya masih mentah, yang satunya sudah bumbu kuning, maksudnya sudah ungkep dan ready to eat. Bukan ready to eat, ready to cook. Nah, gitu. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang manajemen pemasaran, yaitu apa strategi pemasaran yang paling efektif yang pernah Anda terapkan untuk meningkatkan penjualan atau popularitas produk Anda? Yang paling efektif adalah TikTok Ads ya, karena menurut gua TikTok itu cukup relevan ya, karena hampir semua pengguna sosial media tuh beralih di TikTok.
Jadi cukup mudah banget deh, kayak mengenai tutorial, tips, juga DIY gitu. Jadi ya kita branding ayam ini di TikTok. Kenapa apa sih yang kita branding di TikTok ini? Sejujurnya kita tuh branding TikTok ini bukan karena ayamnya aja. Kita menggambarkan bahwa kita nih pasangan muda yang menjalankan usaha yang sebenarnya identik dengan peranan orang tua mungkin ya, karena ayam ini kan identik di pasar, kemudian juga cukup umur ya, biasa yang dagang gitu. Tapi kita menggambarkan bahwa nggak semua juga yang jualan ayam yang berlaku usaha itu orang tua. Itu sih. Oke, jadi itu sekian pertanyaan dari saya. Mungkin dilanjutkan sama teman saya. Ya. Terima kasih kepada Wina dan teman-teman saya sebelumnya yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan menanyakan perihal keuangan. Pertanyaan pertama adalah, apakah kami boleh tahu berapakah omset dalam sebulan atau mungkin setahun? Ya. Kalau untuk omset mungkin gue bakal ngejelasin di per bulan aja ya, karena cukup detail banget kalau sampai setahun gitu. Untuk saat ini omset per bulan itu di angka 100 sampai 150 juta per bulan. Ya, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu bagaimanakah Anda mengelola keuangan perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dalam bisnis? Biasanya kita melakukan pembukuan terlebih dahulu itu per bulan. Nah, juga kita setiap harinya juga ada mendata jualan kami per hari gitu. Nah, biasanya dari omset kita per hari itu kita bagi dua. Yang satu itu untuk HPP modal, dan kedua itu adalah margin. Nah, biasanya HPP ini atau modal awal ini yang untuk belanja atau untuk keberlanjutan nantinya. Jadi perputarannya terus begitu. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari saya. Apakah langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengatasi tantangan keuangan dalam perjalanan bisnis Anda? Ya, balik lagi ke sistem data yang tadi. Biasanya setiap kali pembukuan dalam satu bulan itu kita memisahkan dari margin, dari keuntungan bersih ya, laba bersih itu jadi dua. Yang mana yang pertama itu adalah untuk living cost atau biaya hidup, yang satunya lagi adalah untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya nanti kita ada krisis keuangan atau kekurangan dana, kita bisa convert atau kita bisa ambil dana itu dari dana darurat tadi. Baik, segitu saja pertanyaan dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada penanggung jawab dari kelompok kami, yaitu Farid. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak sudah disediakan waktu dan tempat untuk wawancara. Semoga usahanya itu dapat berkembang lagi dan sukses selalu. Sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.